Halo semuanya, welcome back again to my channel Mr. Cloud dengan gua Wilman. Jadi udah lama ya gua nggak update video karena berbagai kesibukan. Dan untuk hari ini gua akan bahas project portofolio ya. Jadi mungkin ini yang baru aja gue bikin ya di sini. Jadi mungkin kedepannya gue akan bahas juga ya bagaimana cara membuat eh, aplikasi seperti ini ya secara sederhana ya. Nah di project gue ini jadi hari ini gue akan bahas apa aja yang gue kerjain dalam project gue. Jadi ada tiga ya yang gue kerjain. Satu itu adalah Wakmindo. Jadi Wakmindo ini singkatannya sih We All Gonna Make It ya, chapter Indonesia ya. Jadi meskipun per hari ini bursa kripto berduka terus ya, tapi ya gue tetap percaya sih kalau Bitcoin ini kedepannya blockchain ini still holds the future ya. Jadi ini hanya apa yang terjadi untuk tahun ini adalah setbacks ya, karena naiknya itu menggila ya, makanya turunnya pun juga ikut menggila juga karena naiknya terlalu cepat. Nah di sini gue bagi gratis ya untuk ya Telegram, bisa klik, nanti klik join aja di sini. Jadi nanti bisa dapat info kripto ya terkini ya. Ini harga-harga kriptonya nih gua ambil dari API-nya Indodex ya. Indodex tuh nyediain kripto ya, nyediain API untuk harga-harga kripto. Ya. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ya ada juga Luna ya. Luna yang drop sampai nggak tahu ada minus 100% ya. Oke. Dulu sih gua sempat beli, cuma gua ngelihat ini terlalu ngeri sih waktu 100 jutaan itu, terus gue jual sih. Jadi gua nggak gitu memahami lah ya untuk Luna ini. So far sih gua belum melihat stable coin ya, untuk stable coin really stable coin gitu ya, itu bisa berhasil ya, apalagi tuh di backing sama dolar. Nah itu kita pembahasan lain lah kalau pembahasan ekonomi ya. Di sini gue bahas untuk yang project gue aja. Nah sini bisa lu klik join aja kalau lo mau dapetin harga-harga terkini ya, gratis ya, lo bisa join. Terus di sini Telegram ini gue bikin dengan Python dan Telegram ya. Jadi uh, backendnya Python, terus langsung gue integrasi sama Telegram. Ya, Telegram itu udah nyediain untuk chatbotnya ya. Di sini gue sediain Marky ya, Marky. Marky itu memang zaman dulu banget ya. Gue juga nggak tahu kenapa kalau di React itu sangat menolak Marky. Sebenarnya Marky itu tuh menurut gue menarik sih, nggak nggak gimana gimana sih menurut gue tuh. Ini bagus gitu loh, istilahnya khusus ya, ini tergantung ini sih, maksud gue tergantung kebutuhan sih. Tapi untuk harga gitu kan, harga terkini lo butuh harga terkini, nah ini menurut gue masih kepake lah untuk desain untuk marki ya, bisa untuk berjalan. Tapi gue nggak ngerti tuh kenapa React itu sangat menolak marki. Jadi kalau lu compile, lu jalanin tuh marki itu pasti ada tulisan warningnya tuh. Ya di sini ada nih harga BTC itu, ini selalu update ya, update per ini setiap kali refresh ya, jadi harganya terlalu update. Terus yang kedua adalah card damage detection. Nah ini karena memang gue basicnya kan kerja di masih kerja di perusahaan asuransi umum ya. Di sini gue riset untuk convolutional neural network ya. Jadi ini back endnya tetap pakai Python ya, pakai Python. Oh ya, ini untuk front endnya ini pakai React ya, pakai React. Nah, ini juga ada nih pluginnya kan, ya bilang di sini kan kelihatan ya pakai React kan. Di sini kalau dilihat untuk demo nih ya, jadi gue bikin sederhana. Jadi gimana upload, nanti gambarnya di upload itu nanti bakal di tag cuma dua ya, sederhana ya. Di tag itu antara dia memang damage atau good ya. Jadi belum yang sampai kompleks ya, ini bisa dikembangin lagi ya kompleks ya. Misalnya kalau mau
ditelusurin misalnya kerusakan ini berapa persen, mungkin sampai perbaikannya, kira-kira perbaikannya itu berapa lama dan juga biaya yang dikeluarkan berapa lama, itu bisa ya. Itu bisa dikembangkan lebih lanjut ya, dimana itu nantinya CNN ini tidak bisa terlalu general ya, kayak mobil ini kan satu bisa difoto dari berbagai sudut ya. Jadi ini eh, itu nanti kalau mau yang lebih detail tuh harus benar-benar di foto tiap-tiap per panel gitu ya. Nah di sini untuk yang sederhana, cuma dia begitu diupload nanti dia bisa tahu ini dia rusak atau dia eh, kondisinya baik-baik aja ya. Itu project kedua gua, di build dengan Python ya. Python menggunakan library convolutional neural network. Kemudian ada mortgage calculator. Nah ini karena gua juga lagi sembari ngambil ujian ya profesi aktuaris ya, di sini gue belajar mengenai theorem of interest. Nah di Python itu lagi-lagi backendnya gue tetap pakai Python ya. Di sini bisa menghitung KPR rumah ya. Jadi kalau di sini teman-teman pengen tahu berapa sih kira-kira mau nyicil rumah, ini bisa masukin aja misalnya rumah sekarang adalah starting 1 M ya. Jadi misalnya bunga sekarang 5%, terus time period 10 tahun. Nah ini dikeluar gitu ya. Cicilannya bakal berapa, terus bunga ini paling penting nih, bunga yang dibayar ke bank berapa sih ya, jangan sampai rugi ya di sini. Nah ini menggunakan library menggunakan Python ya. Kenapa gue pilih Python? Karena tuh untuk menghitung kayak interest seperti itu dia udah sediain namanya NumPy ya. Jadi lengkap banget di sini disediain. Dan yang paling penting cepet ya, begitu nggak ada berapa lama langsung keluar gitu ya perhitungan yang kita butuhkan. Jadi NumPy ini mathematical financialnya banyak banget, library-nya bisa digali lebih lanjut ya. Nah itu aja semua project-project portofolio gue ada 3 ya ini. Jadi kalau gue recap, dia nih front end-nya pakai React, terus gue build back end-nya pakai Python. Terus juga masing-masing Python-nya ini gue bikin tersendiri ya, masing-masing API-nya itu. Di sini gue base-nya gue build itu menggunakan Docker ya. Jadi di sini jadi dari front end-nya, terus ada back end-nya, API itu tuh di berbeda-beda kontainer ya. Jadi kenapa gue baca di istilahnya itu gue memahami sih lebih lanjut gimana sih alur untuk bagaimana komunikasi antar kontainer seperti apa ya di sini ya. Jadi gue uh, implementasikan juga sih, meskipun sebenarnya bisa di satu server doang sih Linux sih, tapi let's say gue mau mempelajari mendalami bagaimana sih teknologi Docker terkini tuh bisa handle API dan front end, dan it works very fast ya. Aduh ini deploymentnya ini juga gue pakai Docker file juga, pakai YAML ya. Jadi um, benar-benar cepet banget dari lo coding terus lo deploy itu hitungan menit lah ya. Jadi antara API yang satu ini CNN misalnya, gue ada library, gue kan ada install macam-macam library. Ini library-nya lebih banyak nih kalau CNN untuk AI dibanding gue build satu untuk perhitungan NumPy. Jadi gue bedain karena di sini membutuhkan library yang berbeda ya, dan itu saling benar-benar isolated satu sama lain. Dan yang terakhir semuanya powered by Azure ya. Jadi semuanya ini dibuild di Azure. Jadi ini Azure ini gue pakai satu server Linux ya. Server Linux. Jadi satu server Linux itu gue install banyak. Gue install satu Docker, terus Docker itu punya banyak service ya, punya banyak service. Gua nggak menganjurkan sebenarnya gini, tergantung kebutuhan ya.
sebenarnya kan kalau di Azure itu kan menyediakan ada yang servernya, server Linux ya, dimana itu infrastruktur as a service ya. Jadi lu kelola untuk update Linuxnya, jadi kelola semuanya lah di dalam OS-nya gitu ya. Ada juga memang Azure itu nyediain untuk kayak Azure Apps ya. Jadi dia nyediain untuk kita tinggal pakai kontainernya. Jadi kita punya kontainer, kita udah build di Dockerfile, terus kita tinggal push. Nah, kenapa gua nggak pakai itu? Karena kalau gua pakai yang kontainer, yang Azure Apps tuh ternyata costnya itu lebih mahal ya. Jadi kalau misalnya gua ada, let's say ini misalnya ada, kalau gue itu ada front endnya satu apps, terus API-nya 3 apps, berarti gue pakai 4 Azure Apps gitu loh. Nah itu sih tips ya, kalau misalnya untuk bisa menghemat, lu bisa install di satu server Linux saja, ada Dockernya. Nah lu bisa masukin tuh semua kontainernya di dalam gitu, ketimbang lu pecah-pecah Azure Apps-nya ya. Jadi ini tergantung sih, tapi itu jauh lebih murah ya, jauh lebih murah. Memang lebih mudah ya. Jadi ini berbanding terbalik lah ya. Makin lebih mudah, makin lebih mahal ya. Kalau makin lebih susah, berarti mungkin makin lebih murah. Jadi ada eh, di situ ada trade off-nya lah. Oke, mungkin segitu aja gue mau update project-project gue. Mungkin nanti di channel berikutnya gue akan mulai sharing ya. Mungkin di programming di cloud itu seperti apa. Oke, ditunggu aja buat nextnya. Thank you dan goodbye.